Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan tetap aman dimanapun kalian berada ya. Tetap semangat walaupun belajar online. Nah, hukum dasar kimia. Hukum dasar kimia, bagi yang sudah ada catatannya, silakan dibuka kembali, kita review sedikit. Hukum dasar kimia itu kita bagi menjadi 5. Ada hukum kekekalan massa, hukum perbandingan tetap, hukum kelipatan berganda, hukum Gay-Lussac, dan hipotesis Avogadro. Kita bahas satu-satu dulu. Nah, kalau hukum kekekalan massa itu yang membicarakan atau yang mencanangkan adalah si Lavoisier. Lavoisier bilang, massa zat sebelum dan sesudah reaksi adalah sama. Yang artinya massa di sebelah kiri tanda panah itu sama seperti massa di sebelah kanan tanda panah. Contohnya, dalam tabung tertutup ditimbang 32 gram serbuk belerang dan 63,5 gram serbuk tembaga. Setelah dicampur lalu dipanaskan dalam tabung tertutup dan reaksi berjalan sempurna, maka terjadi zat baru, yaitu tembaga 2 sulfida. Berapa massa zat baru tersebut? Berarti yang ditanya masanya si tembaga 2 sulfida ini. Kalau kita reaksikan, tembaga ditambah belerang hasilnya adalah tembaga 2 sulfida. Kita masukin angkanya nih. Tembaganya 63,5 gram, belerangnya 32 gram. Yang ditanya totalnya, berarti 95,5 gram. Nanti jangan kaget kalau misalkan yang ditanyanya belerang. Yang diketahui tembaga sama tembaga 2 sulfida. Berarti kan totalnya ini dikurang ini ya. Hasilnya adalah masanya belerang. Ingat massa di kiri dan di kanan. Nah, satu lagi, kapan kamu menggunakan ini? Ketika ada kata-kata tertutup. Kalau tertutup berarti tidak ada zat yang keluar. Artinya massa di kiri dan di kanan harus sama. Soal 2, pada pembakaran sempurna, 48 gram magnesium dibutuhkan 32 gram oksigen. Reaksi yang terjadi adalah sebagai berikut. Belum setara, berarti nanti kita setarakan terlebih dahulu. Berapa gram magnesium oksida yang dihasilkan pada pembakaran tersebut? Kalau kita jawab, kita tulis reaksinya. Ingat di sebelah kiri ada 1 mg, di sebelah kanan ada 1 mg. Habis itu O2-nya O2 di sebelah kiri ada 2, di sebelah kanan ada 1. Berarti karena ada 1, tulis 1/2. Kenapa 2 mengikuti 2 yang di bawah ini? Karena ketika dikali, setengah dikali 2 hasilnya adalah 1. Karena pecahan nih nggak enak, maka enaknya kita kali 2 kali penyebutnya. Jadi 2 mg, setengah kali 2, 1. Di sini 2 mg. Kita masukin angkanya. Magnesium 48, oksigen 32. Yang ditanya MgO-nya. Berarti 48 ditambah 32 ya. Hasilnya adalah 80 gramnya. Hukum perbandingan tetap atau hukum Proust. Perbandingan massa unsur dalam suatu wadah, dalam suatu senyawa adalah tetap. Senyawa yang sama meskipun berasal dari daerah dan cara pembuatan berbeda memiliki komposisi yang sama dan tetap. Perbandingan massa unsur-unsur penyusun suatu senyawa selalu tetap, sehingga dapat dihitung persentase unsur-unsur dalam senyawa tersebut. Persentase unsur-unsur dalam senyawa didasarkan pada perbandingan jumlah AR dengan MR menggunakan rumus senyawa. Sehingga untuk Proust udah ada rumusnya, jadi nanti ada tabel habis ada rumusnya. Yaitu persen atau massa yang ditanya sama dengan AR atau MR tergantung apa yang diketahui AR atau MR-nya. Yang ditanya per AR atau MR yang diketahui dikali persen atau massa yang diketahui. Jadi ditanya sama dengan ditanya per diketahui dikali massa yang diketahuinya. Contoh soalnya yang gampang dulu. Perbandingan antara H2 dan O2 dalam membentuk suatu senyawa H2O adalah 1:8. Tentukan berapa banyak zat yang bersisa. Oke, yang warna hitam ini data soalnya, yang warna merah ini jawabannya. Bisa jadi yang di sini yang ditanyanya. H2-nya katanya 1, O2-nya adalah 8. Kenapa di sini totalnya 9 semua? Total ini adalah penjumlahan dari perbandingannya. Ingat, total yang di sini adalah penjumlahan dari perbandingannya. Berarti kalau di sini 1:8, berarti kalau dijumlah hasilnya 9.
Walaupun 2 tambah 8 hasilnya 10, tapi perbandingannya bukan 2 banding 8, tapi perbandingannya adalah 1 banding 8. Nah, sisanya gimana? Kita lihat perbandingannya 1 banding 8. 1 sama 1, kan nggak ada sisanya. 8 sama 8, tidak bersisa. Yang H2, 2, yang diminta 2, yang dibutuhkan 2, yang diminta 2, yang dibutuhkan 1. Berarti 2 dikurang 1 yaitu sisanya 1. 8 nggak ada sisanya ya. 1 sama 10, H2-nya 1, tidak bersisa. O2-nya 10, yang diminta 8, berarti 10 dikurang 8. Ada sisanya 2 di O2. Totalnya 9 bukan 11 karena guys. Karena perbandingannya diminta adalah 1 banding 8 yaitu 9. Nah, 3 banding 8. Kan yang diminta 1 banding 8 ya. Jadi tetap hasilnya 9. 3 kurang 1, 2 sisanya di H2. Dan O2-nya sisanya 8 ya, sama-sama 8. Nah, yang kedua, perbandingan massa besi dengan belerang dalam besi 2 sulfida adalah 7 banding 4. Berapa gram besi 2 sulfida yang terbentuk, dan zat apa sih yang tersisa kalau 17 gram besi direaksikan dengan 8 gram belerang? Kita jawab perbandingan massa yang diminta adalah 7 banding 4. Kita masukin data soalnya terlebih dahulu, besinya 17 gram, belerangnya 8 gram. Karena terlalu jauh, kalau misalkan kita 17, 7 berarti kan ada sisanya 2 ya di besi. Ada sisanya 10 ya di besi. Berarti kan terlalu jauh ya melampaunya. Kita kalikan 2 dulu perbandingannya, itu nggak masalah. Jadi 7 kali 2, 14, 4 kali 2, 8. Sehingga perbandingan yang kita gunakan yang ini. 17 gram yang diminta, yang dibutuhkan 14 gram. Jadi 17 dikurang 14, berarti ada 3 gram. 8 sama 8, tidak ada sisanya. Ya, jadi perbandingannya ini yang digunakan. Totalnya dari mana? Totalnya dari 17 ditambah 8. Yaitu totalnya adalah 14 ditambah 8. Ini perbandingan yang kita gunakan. Ingat, untuk menjumlahkan berarti gunakanlah perbandingan dari masanya, bukan massa aslinya. Semoga bisa dipahami. Nah, selanjutnya rumus molekul urea adalah CONH2 2 kali dengan MR-nya 60. Tentukan massa masing-masing unsur dalam 12 gram urea. AR-nya diketahui ya masing-masing, berarti yang ditanya yang diketahuinya massa ureanya 12 gram. Ditanyanya massa masing-masing unsur, di mana massa masing-masing unsur itu ada C, ada O, ada N, ada H. Oke. Nah, untuk menjawabnya berarti ada 4 yang kita gunakan. Ingat, yang ditanya sama dengan ditanya per diketahui dikali yang diketahuinya. Yang C-nya, kita lihat yang C-nya ada 1. Berarti ARC dikali 1 dibagi MR ureanya ya. Dikali massa urea. Karena massa urea yang diketahui, berarti MR yang diketahuinya. ARC-nya 12. Dari mana 12? Dari sini. Dibagi MR ureanya 60. Dikali massa ureanya 12, hasilnya 2,4 gram. Massa oksigen, AR oksigennya ada 1 dari sini ya. Dikali massa ureanya yang diketahui dibagi MR urea karena urea yang diketahui. Jadi 16 dibagi 60 dikali 12 hasilnya 3,2 gram. Massa N-nya 2, dapat dari mana dia? Ingat, kalau ada kurung berarti dikali 2. Dibagi MR urea dikali massa urea. Jadi 14 dikali 2 dibagi 60. Oke, 14-nya dari sini ya, ARN. Selanjutnya massa H-nya itu ada 4, dari 2 dikali 2, 4 ya. Dibagi 60, MR ureanya dikali massa ureanya. Dapat 0,8. Ketika kamu jumlahkan 2,4, 3,2, 5,6, dan 0,8, hasilnya akan 12 gram. Oke, nah selanjutnya adalah hukum Dalton atau hukum kelipatan berganda. Nah, dia bilang tuh, jika massa dari salah satu unsur dalam senyawa tersebut sama, maka perbandingan massa unsur yang satu lagi dalam kedua senyawa itu adalah bilangan bulat yang sederhana. Maksudnya Dalton adalah ketika dua unsur bergabung, bukan hanya satu senyawa yang terbentuk, tapi bisa jadi
kelipatannya, bisa jadi 1, 2, dan seterusnya. Nah, contoh soalnya, unsur X dan Y membentuk dua senyawa. Senyawa 1 mengandung 60 gram X dan dan unsur Y mengandung 320 gram. Lanjut, senyawa 2 mengandung 45 gram X dan 120 gram Y. Berapa perbandingan massa unsur sesuai Dalton? Kalau ditanyanya sampai sini nggak usah bingung, berarti yang ditanya X1 banding X2, Y1 banding Y2. Yang pertama kali kamu harus buat adalah tabelnya seperti ini. Unsur X sama Y dalam senyawa 1 dan senyawa 2. Katanya X dalam senyawa 1 60 gram, dalam 2-nya adalah 45 gram. Ya. Senyawa 2-nya 45 gram. Nah, Y yang pertama 320 gram, Y yang kedua 120 gram. Ini tabel yang harus pertama kali kamu buat, itu kuncinya. Berarti kalau yang ditanya X1, Y2, berarti kamu bandingin X1 60 gram, X2-nya 45 gram. Perbandingannya 4:3. Y1-nya 320 gram, Y2-nya 120 gram. Tinggal kamu sederhanakan. Kalau yang atas Ibu bagi 15, kalau yang bawah Ibu bagi 40. Oke. Nah, selanjutnya hukum perbandingan volume. Ini yang keempat menurut si Gay-Lussac. Gay-Lussac bilang, jika diukur pada suhu dan tekanan yang sama, volume gas bereaksi dan gas hasil reaksi berbanding sebagai bilangan bulat yang sederhana. Contoh soalnya, pada temperatur dan tekanan tertentu, satu bagian volume gas hidrogen bereaksi dengan satu bagian volume gas klorin, membentuk dua bagian volume gas hidrogen klorida. Reaksi tersebut dapat tertulis sebagai berikut. H2-nya katanya 1, Cl2 membentuk 2 HCl. Nah, ini kurang kesini lah ya. Nah, H2-nya katanya kan satu bagian gas klorin Cl. Satu bagian gas hidrogen H2 dan 2 bagian gas hidrogen klorida atau asam klorida. Berarti H2-nya katanya 1, 1, 2. Perbandingannya 1, 1, 2. Ingat, kalau menurut si Gay-Lussac, koefisien dapat dinyatakan volume dalam temperatur dan tekanan tertentu. Jadi kalau ditanya volumenya, berarti ya volumenya sesuai dengan koefisiennya, kan koefisien H2 1 nih, Cl2 1, HCl-nya 2, berarti 1, 1, 2. Yang terakhir Avogadro. Ketika pada P dan T yang sama, P itu tekanan, T itu temperatur. Semua gas bervolume sama memiliki jumlah molekul yang sama pula. Perbandingan volume gas merupakan perbandingan jumlah molekul yang terlibat dalam reaksi. Ini perbandingannya, volume A banding volume B, molekul A banding molekul B sama dengan koefisien A, koefisien B. Ini tidak digunakan semuanya, tergantung yang diketahuinya apa. Yang penting kamu tahu perbandingannya. Contoh soalnya, gas hidrogen direaksikan dengan gas oksigen pada temperatur dan tekanan yang sama, membentuk 8 liter uap air. Ingat, kalau ada P dan T atau tekanan dan temperatur yang sama, maka langsung gunakan Avogadro. Nah ini reaksinya. Berapa liter gas hidrogen dan gas oksigen yang dibutuhkan pada reaksi tersebut? Karena belum setara, maka wajib dan kudu kita setarakan. Yang ditanya volume oksigen dan volume hidrogen. H2-nya katanya di sebelah kiri ada 2, berarti di sebelah kanannya juga ada 2. Oh, pas. O2-nya katanya di sebelah kirinya ada 2, di sebelah kanannya ada 1. Berarti boleh kamu setengahin dulu ya. Baru kita kali 2 semua kayak tadi MgO tuh yang sebelumnya. Berarti kita kali 2, 2. Ini setengah kali 2, 1. Ini 2. Atau langsung H-nya 2, oke. O-nya 2, oke, aman ya. Setarakan sesuai dengan yang kalian pahami. Nah, karena ditanya volume, berarti kita lihat di slide sebelumnya nih. Kalau di slide sebelumnya, kalau molekul nggak diketahui ya, jadi kita pakainya koefisiennya. Jadi volume A banding volume B sama dengan koefisien A banding koefisien B. Jadi kalau menghitung volume H2, berarti kita bandingkan dengan volume H2O. Karena yang diketahui volume H2O-nya nih, uap air ya. Sama dengan H2 banding H2O juga. Kalau H2 volumenya kita nggak tahu, volume H2O silahkan kalikan ke sini. Kalau di pros dia bilang
koefisien atau AR yang ditanya per yang diketahui dikali yang diketahuinya, ini sama. Jadi koefisien yang ditanya per yang diketahui dikali volume yang diketahuinya. Koefisien H2-nya tadi 2, H2O-nya 2, volume H2O-nya adalah 8 liter. Berarti kalau kita jawab 2 banding 2 sama dikali 8 sama dengan 8 liter. Kita tutup guys, kalian lihat PPT aslinya ya. Nah, yang O2 juga sama. Kalau O2 banding H2O, jadi diganti kan yang ditanya O2 sama dengan koefisien O2 per koefisien H2O. Volume H2O-nya silakan pindahkan ke sini. Koefisien O2-nya berarti 1 ya, dibagi koefisien H2O-nya 2 dikali 8 liter jadi 4 liter. Oke. Jadi perbandingan volume dengan koefisien, semoga bisa dipahami anak ya. Lanjut, kita masuk ke soal selanjutnya. Pada reaksi antara 4 liter senyawa hidrokarbon dan 18 liter gas oksigen dihasilkan 12 liter gas karbon dioksida menurut reaksi berikut. Nah, reaksinya ini, jadi CXHY kita disuruh mencari rumus molekul CXHY tersebut. Ya. Nah, pertama kita lihat volumenya. Katanya CXHY 4 liter, O2-nya 12, mana tuh O2? O2-nya 18 liter ya oksigennya, terus karbon dioksidanya 12 liter. Ini salah, seharusnya 12 liter ya. Ketika kita sederhanakan, kita bagi yang paling kecil yaitu kita bagi 2. Jadi 4 bagi 2, 2, 18 bagi 2, 9. Ini 12 ya, 12 bagi 6, 12 bagi 2 itu 6. Nah, kita masukin, ingat tadi koefisien itu sama seperti volume. Jadi CXHY-nya 2, O2-nya 9, CO2-nya 6. H2O-nya kan belum ketahuan. Nah, H2O itu kita menyetarakan oksigennya. Oksigennya di sebelah sini kan 18, 9 kali 2. Yang di sini oksigennya 9 kali 2, 12. Berarti kan kekurangan yang diminta 18 ya. Berarti 18 kurang 12 itu dia 6. Jadi kalau direaksikan, kita tulis ulang, di sini ada 6H2O. Ingat 18 dikurang 12 sama dengan 6. 9 kali 2, 18. 6 kali 2, 12. Nah, sekarang C-nya 2X ya. C-nya 2X sama dengan C yang di sini ada 6. Berarti 6. X-nya berarti 6 bagi 2 yaitu 3. Nah, yang H-nya di sini H-nya ada 2Y sama dengan 6 kali 2, 12. Jadi Y-nya 6. Sehingga kalau kita tulis X-nya kita ganti 3, Y-nya kita ganti 6. Jadi C3H6. Semoga bisa dipahami. Kalau sudah, kita tanya jawab. Habis tanya jawab kita latihan-latihan soalnya. Oke, sekian. Terima kasih.